Genjer, sayuran penuh khasiat dan manfaat. Tingkatkan stamina tubuh hingga bikin kulit glowing. Pernah makan sayur genjer? Seperti apa rasanya? Mungkin masih banyak anak milenial yang kurang familiar dengan tumbuhan genjer. Namun, tidak untuk orang tua tempo dulu dan mereka yang tinggal di pedesaan yang telah lama akrab dengan sayur genjer. Ya, genjer merupakan tumbuhan yang biasa disayur oleh masyarakat. Genjer atau biasa disebut kelayaan atau eceng adalah sejenis tumbuhan rawa yang sering ditemukan di daerah yang digenangi air seperti sawah atau perairan dangkal. Sejatinya, genjer adalah gulma yang tumbuh di areal persawahan. Namun, daripada dibasmi, petani malah memanfaatkan tanaman ini menjadi sayuran. Di sekitar Jakarta, budidaya genjer sudah mulai, meskipun masih dalam skala yang sangat terbatas. Sama halnya dengan selada air dan kangkung, genjer merupakan tanaman air dan baru bisa tumbuh optimal di lahan yang tergenang air sepanjang tahun. Beda dengan kangkung yang mampu tumbuh mengapung di permukaan air, genjer dan juga selada air harus tumbuh di dasar perairan atau di atas lumpur. Sebagian pelepah daunnya bisa tergenang dalam air, tetapi daunnya mutlak harus berada di atas permukaan air. Hingga genjer harus dibudidayakan di lahan yang tergenang air maksimal 20 cm. Tanpa genangan air, tanaman akan merana dan layu. Nah, saking populernya genjer pada masa kolonial hingga ada lagu tentang genjer. Ada yang tahu kisahnya? Lalu, kira-kira dari mana asal genjer? Genjer ternyata bukan tumbuhan asli Indonesia, melainkan berasal dari Amerika tropis, yaitu Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda sebagai tanaman hias. Daun genjer yang berwarna hijau kekuningan memang tampak seperti berlapis beludru halus. Itulah sebabnya tanaman ini disebut yellow velvet leaf. Selain daunnya yang menawan, bunga genjer yang berwarna kuning juga dianggap eksotis bagi masyarakat Eropa. Maka mereka pun membawanya dari Amerika tropis ke Asia dan juga Afrika. Sama dengan eceng gondok yang mereka didatangkan dari Afrika sebagai tanaman hias dan kemudian menyebar sebagai gulma air. Genjer berkembang biak secara genetatif dengan biji, serta vegetatif dengan sulur. Maka, dalam waktu cepat, genjer menyebar ke seluruh lahan basah dataran rendah dan menengah di Indonesia, terutama di lahan sawah. Bersama dengan tanaman air lainnya, genjer kemudian menjadi gulma bagi tanaman padi di sawah. Meskipun dalam waktu cepat menyebar ke areal persawahan, genjer bukan menjadi gulma yang potensial mengancam tanaman padi. Beda dengan eceng gondok yang kemudian menjadi gulma yang mengancam perairan tropis dan sampai sekarang masih sulit untuk diatasi. Genjer tidak terlalu mengganggu tanaman padi di sawah, bahkan para petani bisa memanfaatkannya sebagai sayuran yang cukup lezat cita rasanya. Genjer yang tumbuh di sawah sebagai gulma padi akan hilang setelah tanaman pokoknya tumbuh rapat. Hingga panen genjer biasanya dilakukan bersamaan dengan penyiangan padi. Kangkung pun dulu hanya dipanen dari gulma di sawah, serta di perairan umum, misalnya di rawa-rawa atau di pinggiran kolam ikan. Sekarang, kangkung sudah biasa dibudidayakan secara monokultur dan secara periodik bisa dipanen hasilnya. Di sekitar Jakarta, upaya ini sudah dilakukan oleh para petani kangkung. Di pinggiran areal tanaman kangkung, mereka budidayakan genjer sebagai selingan. Hasil panen mereka pasarkan di pasar tradisional maupun pasar swalayan.
Di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, masyarakat terbiasa mengkonsumsi bunga muda tanaman genjer, tapi bunga yang belum mekar digunakan sebagai sayuran. Beda dengan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat justru terbiasa mengkonsumsi daun mudanya, sementara bunga genjer mereka biarkan mekar dan menghasilkan biji. Ini hanyalah faktor kebiasaan, meskipun nilai gizi bunga genjer katanya lebih tinggi dibandingkan dengan daunnya. Jika di daerah Anda, apakah masih banyak tanaman genjer? Panen daun muda maupun bunga genjer bisa dilakukan rutin selang seminggu sekali. Agar tanaman bisa dipanen setiap hari, diperlukan areal yang cukup luas dengan periode panen yang berbeda-beda. Para petani umumnya menanam genjer dengan benih yang berupa cabutan dari areal sawah atau perairan umum lainnya. Tanaman genjer liar ini mereka budidayakan di lahan yang sepanjang tahun akan tergenang air, baik di lahan pinggiran rawa maupun bagian dari kolam ikan yang agak dangkal airnya. Sampai sekarang masih jarang petani yang sengaja membudidayakan genjer secara monokultur dalam skala komersial yang agak luas. Genjer cocok diolah menjadi tumisan ataupun lalap. Cita rasa genjer memang unik, sedikit pahit akan tetapi bertekstur kenyal. Setelah diolah bersama dengan bumbu-bumbu dapur, daun genjer bisa menjadi sebuah makanan yang lezat. Bagaimana menurut Anda tentang cita rasa dari genjer? Daun genjer mungkin memang tak sepopuler kangkung, bayam, ataupun sawi. Namun tanaman ini tak kalah lezat bila dijadikan tumisan. Bonusnya lagi, manfaat daun genjer untuk kesehatan juga tak sedikit. Daun genjer memang terbukti kaya gizi. Bunga maupun daun genjer memiliki antioksidan seperti polifenol, cardenolin, dan flavonoid yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, memiliki sedikit lemak, menjadi sumber energi, menjaga kesehatan kulit, hingga membantu memelihara kesehatan tulang dan gigi. Tertarik dengan manfaat genjer untuk kesehatan? Anda dapat mengolahnya menjadi tumisan, dan agar rasanya tidak terlalu pahit, pilihlah daun yang masih muda dan bentuk bunga agak kuncup. Sebelum ditumis, ada baiknya Anda rendam dulu daun genjer di dalam air yang sudah diberi garam, remas-remas beberapa saat dan bilas kembali. Boleh juga merebus daun genjer sebentar sebelum ditumis untuk menghilangkan getahnya. Lalu batasi konsumsinya agar tidak berlebihan ya. Genjer bisa kita jumpai di pasar, bahkan sekarang mulai masuk ke pasar swalayan meskipun keberadaannya masih sangat sporadis. Wah, ternyata gulma bukan sembarang gulma ya. Tertarik untuk membudidayakannya? Berikut tips dari kami. Memilih bibit. Untuk mendapatkan bibit yang baik dan berkualitas, maka harus mencabut dari perairan lain atau mencabut tanaman muda pada bagian akar dari tanaman genjer yang sudah tua. Pemilihan tersebut harus teliti. Tanaman tidak boleh ada daun yang rusak dan terhindar dari cacat atau penyakit agar hasil yang didapatkan maksimal. Lahan tanam. Jika menanam genjer akan dilakukan di tanah gambut, maka pengolahannya hampir sama dengan di sawah. Sebelum ditanami, lahan dibajak untuk menggemburkan tanah dengan memastikan ketinggian air minimal 10 hingga 15 cm. Pemupukan dilakukan sehari sebelum melakukan pembekalan. Apabila genjer ditanam di sawah agar bunga cepat tumbuh dan menghasilkan helaian daun yang seragam, dan apabila ditanam di rawa atau lahan gambut tidak perlu pemupukan karena dalam tanah sudah terdapat pupuk sendiri. Penanaman. Bibit yang sudah siap tanam ditanam di lahan tanam dengan cara menekan akar ke dalam tanah menggunakan jempol tangan dengan jarak tanam antar genjer sekitar 10 hingga 15 cm. Penanaman yang baik dilakukan pada sore hari ketika matahari telah redup sehingga memperkecil kemungkinan genjer yang layu. Perawatan tanaman.
Perawatan tanaman genjer sangatlah mudah, hanya memberi pupuk kandang atau pupuk kompos setelah genjer berusia sekitar 20 hari dengan cara ditebar menyeluruh. Pengaturan irigasi harus benar-benar karena tanaman genjer menyukai tempat yang memiliki ketersediaan air yang cukup. Lalu, hal yang perlu dilakukan adalah penyiangan agar tanaman tidak terganggu dalam penyerapan zat hara. Panen dan pasca panen. Panen dilakukan pada saat tanaman sudah mencapai umur sekitar 2 hingga 3 bulan dengan cara memetik bagian tangkai bunga dan bunganya atau mengambil bagian batang herba serta daunnya. Pemanenan dapat dilakukan 3 hingga 4 hari setelah pemanenan sebelumnya. Bagaimana? Tertarik untuk membudidayakannya? Semoga video kami bermanfaat.